Halo anak-anak hebat, semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar ya, meskipun kita belajar dari rumah. Pada hari ini kita memasuki di pembelajaran yang ketiga ya, tetap di tema yang keenam, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Di subtema pertama, lingkungan rumahku, dan di pembelajaran yang ketiga. Nah, materi kita pada hari ini, ya, yang pertama adalah ungkapan petunjuk, masih sama seperti di pembelajaran yang pertama dan yang kedua kemarin. Lalu ada aturan yang berlaku di rumah untuk menjaga kebersihan ya, itu di pembelajaran pertama sudah ada kemarin. Lalu yang ketiga adalah pengurangan bilangan sampai dengan 99 tanpa teknik meminjam. Cukup berat ya ini materinya hari ini, cukup banyak juga, oke? Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan aturan yang harus diterapkan di rumah agar bisa meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah. Yang kedua, melalui gambar, siswa mampu menunjukkan aturan yang harus diterapkan untuk menjaga kebersihan rumah dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu menunjukkan kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Yang keempat, melalui permainan, siswa mampu menyusun kalimat ungkapan petunjuk dengan benar. Yang kelima, melalui fenomena sehari-hari yang dipilihkan guru, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengurangan dua bilangan 21 sampai dengan 40 tanpa teknik meminjam. Yang keenam, dengan mengkaji cara mengurangkan dua bilangan, siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 tanpa teknik meminjam dengan benar. Untuk pembelajaran yang pertama ini ya, materi yang pertama, Bu Guru mempunyai gambar. Coba kalian perhatikan gambar rumah ini. Kira-kira bagaimana ya? Coba. Nah, di situ ada celana, ada jaket, ada apa itu ya? Lampin, itu berserakan di mana-mana ya. Ada bola, ada buku, ada bantal, dan juga piring-piring kotor itu di situ di meja makan semua ya. Nah, itu di rumahnya itu pakaian kotor ada di mana-mana. Lalu sampah juga berserakan. Itu ada tempat sampah itu jatuh ya, itu tempat sampahnya tumpah ya, sehingga sampahnya di mana-mana. Lalu ada piring juga, piring kotor itu tidak dibersihkan, tidak dikembalikan ke tempat cucian piring. Lalu bekas makanan menyebabkan lalat, tikus, dan semut seperti lagu yang kemarin ya, si nyamuk nakal. Itu kan banyak semut, banyak tikus, banyak lalat. Nah, di mana-mana. Terus ada buku dan juga mainan yang tidak dikembalikan lagi ke tempatnya. Itu kira-kira kalau kalian berada di rumah seperti itu, kalian mau apa tidak? Iya, tentunya kalian tidak akan betah ya berlama-lama di situ karena tempatnya kotor dan jorok. Mungkin di situ karena ada makanan yang belum dibersihkan, baunya jadi tidak enak. Nah, di sini Bu Guru mempunyai beberapa aturan ya, gambar aturan untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, nanti kira-kira mana sih yang harus kalian tiru dan yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kalau ada yang harus ditiru, kita beri tanda centang atau checklist ya. Lalu kalau tidak untuk ditiru, kita beri tanda silang. Oke, yang pertama di sini Bu Guru punya gambarnya Siti. Kira-kira itu bagus tidak? Siti sedang menyapu. Itu boleh apa tidak? Iya, itu boleh ya, kita beri tanda centang. Nah, lalu yang kedua Bu Guru punya gambarnya siapa ya nih? Botak, tidak ada rambutnya, siapa ya kira-kira?
itu dia sedang makan sambil duduk di kursi tapi sampahnya dibuang sembarangan. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh ya, kita beri tanda silang. Itu tidak boleh dilakukan. Lalu yang ketiga, ada gambar anak-anak yang sedang mencoret-coret tembok. Kira-kira boleh apa tidak itu? Benar, itu tidak boleh. Itu merusak lingkungan. Kita beri tanda silang. Yang keempat, itu ada piring-piring masih menumpuk di bak cuci piring. Boleh apa tidak itu? Iya, itu tidak boleh ya anak-anak, bisa menyebabkan lalat dan baunya tidak sedap. Yang kelima, ada lani ya, menutup tempat minum atau gelas air minum. Itu boleh apa tidak? Iya, itu boleh ya, supaya tidak kemasukan lalat. Nah, kita beri tanda centang. Yang terakhir, ada Beni. Beni apa itu? Oh, Edo. Itu Edo sedang membersihkan tempat tidurnya. Boleh apa tidak itu dilakukan? Iya, ini boleh, sangat boleh ditiru. Kita beri tanda cek, please. Nah, ini dari keenam gambar ini, kalian bisa ya melihat mana yang harus ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru. Oke ya. Di sini ada gambar Siti, ada gambar Lani, dan juga ada gambar Edo yang harus kalian tiru. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Tadi kita sudah belajar tentang aturan yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah ya. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa kata yang harus dijadikan satu kalimat tapi masih diacak ya. Ada kata sampah, tempatnya, pada, buanglah. Nah, tugas kalian menyusun kata-kata ini menjadi satu kalimat yang urut, yang runtut dan bagus ya kalimatnya. Nah, di sini Bu Guru sudah menyusunnya. Kira-kira kata pertama apa ya? Iya, betul sekali. Ya, buanglah, lalu sampah, pada, tempatnya. Itu adalah salah satu contohnya ya. Jadi tadi Bu Guru sudah mempunyai kata sampah, tempatnya, pada, buanglah. Dan disusun menjadi satu kalimat yang bagus, itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu dia. Kalian sudah bisa kan? Ini dulu di semester 1 juga sudah pernah ya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Guru mempunyai beberapa kalimat ya, tapi masih kata-katanya belum berurutan. Yang pertama itu ada sabun saat tangan gunakan cuci. Lalu yang kedua, disapu hari lantai setiap harus. Ketiga, air ember ke tuang dalam. Keempat, campur lantai pewangi air dengan. Yang terakhir, basah bersihkan kaca dengan lap. Nah, kelima kalimat atau ungkapan petunjuk ini belum urut, belum runtut. Nah, tugas kalian nanti harus membuat kalimat ini ya, atau kata-kata yang belum urut ini menjadi sebuah kalimat petunjuk yang bagus ya. Bisa kan kalian? Oke, di buku kalian sudah ada. Kalian hanya tinggal menyusunnya menjadi sebuah kalimat ungkapan petunjuk yang bagus ya. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi untuk materi yang berikutnya. Nah, di sini di buku kalian itu ada sebuah cerita ya tentang pengurangan. Itu nih, di sini Bu Guru punya. Ada percakapan antara ibu dengan Dayu. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman. Dengan mengurangkan 35 dengan 24,
4, Bu. Benar sekali, Dayu. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung angka 35 yang dikurangi dengan angka 24. Maaf ya, salah ya, Bu. Oke, kita bagaimana, Bu, caranya? Ini Bu Guru mau mengajarkan kalian ya. Oke, tadi ada 35 dan juga 24. Nah, kalian buat dulu seperti ini, ditulis dalam bentuk panjang ya, ada puluhan dan juga satuan. Kalian sudah diberi penjelasan Bu Guru kan ini tentang puluhan dan satuan itu. Kita mau mencoba ya. Kita mencoba mengerjakan ini. Ada angka 35. Kira-kira puluhannya berapa? Puluhan itu ada di depan. Iya, puluhannya ada angka 3. Lalu, berapa satuannya? Iya, satuan itu yang ada di akhir, ada di belakang. Ada angka 5. Iya. Lalu, ada yang bawahnya ada 24. Kira-kira puluhannya berapa tadi? Iya, puluhannya angka 2. Lalu satuannya angka 4. Nah, kita tinggal hitung. Ingat-ingat ya, di sini ada A. Pengurangan, bukan dijumlah lagi ya, dikurangi. 5 dikurangi 4 itu ada berapa? Iya, ada 1. Lalu 3 dikurangi 2 itu ada 1 lagi. Jadi di sini kalian sudah mendapatkan 1 puluhan ditambah 1 satuan. Kita tinggal tulis saja angka yang ada di sini. Berarti 1 puluhan ditambah 1 satuan itu ada 11. Seperti ini. Jadi ya, ini kita coba lagi. Dalam satu tumpuk ini ya, satu tumpuk ini itu ada 10 balok. Ini namanya block beans ya. 10 balok. 10, terus ada 10 lagi, ada 10 lagi. Jadi jumlah balok yang disusun itu ada 30. Lalu Bu Guru punya lagi 1, 2, 3, 4, 5. Bu Guru punya 5 balok satuan. Nah, coba kita hitung kan ada 35, lalu dikurangi 24. Kita silang. 1, 2, 20, lalu yang satuannya kita silang 4. 1, 2, 3, 4. Ada berapa anak-anak? Iya, di sini ada 1 puluhan. Sebentar. Ada 1 puluhan, ini 1 puluhan ditambah 1 satuan. Sama. Jadinya banyak piring pinjaman ibu tadi ada 11. Ya, paham belum anak-anak? Bu Guru punya contoh lagi di sini. Untuk contoh yang kedua ya ini, Bu Guru punya angka 28 dan angka 12. Nah, kira-kira hasilnya nanti berapa ya? Oke, kita lihat dulu. Ada angka 28. Itu satuannya puluhannya berapa ya? Ya, pintar, ada 2, satuannya ada 8. Oke, lalu ada 12. 12 itu puluhannya berapa? Pintar, 1. Terus satuannya? Iya, 2. Nah, yuk untuk menghitung, ini Bu Guru punya block beans lagi ya. Ada 2 puluhan dan juga 8 balok satuan. Oke ya. Kita hitung 8 dikurangi 2. Ini ada 8 kotak block beans, ada balok beans ini ya. Kita silang dikurangi 2. 1, 2. Nah, yang tidak disilang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada 6. Kita tulis di sini 6. Lalu puluhannya dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Kita silang 1. Masih berapa ini? Iya, masih ada 1. Jadi 28 dikurangi 12 itu ada 1 puluhan dan juga 6 satuan. Kita tulis saja 1 puluhan ditambah 6 satuan itu ada 16.
seperti ini anak-anak ya. Sudah paham kalian? Kalau kalian tidak bisa menghitung dengan jari, mungkin jarinya nanti kan ini masih belum meminjam ya, mungkin masih bisa kalau pakai jari. Kalau tidak pakai jari, bisa juga dengan menggunakan alat hitung itu ya, kayak seperti Simpoa itu juga bisa. Terus di sini Bu Guru menggunakan alat peraga Blockdins ya. Selain dengan kalau tidak punya itu ya Simpoa, tidak usah beli, kalian bisa menggunakan lidi. Kalian ambil lidi lalu dipatah-patahkan kecil-kecil menjadi beberapa bagian ya. Misalnya kalian mematahkan sebanyak 50 lidi untuk menghitung itu ya. Terus bisa juga kalau tidak ingin mematahkan lidi, bisa dengan korek api, tapi tidak boleh untuk mainan ya korek apinya. Nah, di sini Bu Guru sudah punya latihan kalian semua ya. Ada 5 soal, ini di buku kalian sudah ada. Ada 5 soal sama caranya dengan yang sudah diberikan Bu Guru tadi. Mudah ini ya, ini masih mudah karena belum ada teknik meminjam. Mungkin di tema selanjutnya sudah ada, nanti kita dengan menggunakan teknik meminjam, kalian harus sudah menguasai dulu pengurangan ini. Setelah kemarin di tema yang kelima, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan ini ya. Sudah paham kalian semua? Oke, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa bertanya dengan Bu Guru untuk lebih lanjutnya ya, atau meminta bantuan ayah ibu kalian supaya membimbing dalam mengerjakan tugas ini. Oke, semua paham ya? Kasih anak-anak, Bu Guru cukupkan dulu pembelajaran untuk hari ini ya. Kalian harap Bu Guru harap ya kalian tetap semangat dan tetap berlatih di rumah walaupun tidak bertatap muka dengan Bu Guru di sekolah. Oke, tetap patuhi aturannya. Ingat selalu 3M, menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ya, tetap semangat, tetap belajar, dan juga tetap jaga kebersihan dan juga kesehatan ya, seperti materi kita tadi. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang.